Lalu saya akan share screen. Nah, oke. Di sini yang pertama adalah saya mau bilang ke kalian kalau UTS itu cakupan materi, UAS itu materinya cakupannya ada dua, latihan getaran paksa dan juga sistem derajat kebebasan. Dan saya kasih tahu juga untuk UTS kemarin itu menurut saya hasilnya agak kurang memuaskan memang, mungkin untuk beberapa orang juga. Dan untuk saya juga melihat rata-ratanya juga agak memuaskan, sehingga saya memutuskan untuk membuat tutorial supaya menambah pemahaman kalian. Nah, di sini yang mau saya review, yang pertama adalah konsep dari getaran paksa dulu. Lalu yang kedua nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh soal, tapi nggak akan saya bahas. Lalu saya akan mempersilahkan kalian bertanya sampai jam 10. Kalau misalkan memang di bawah itu tidak ada pertanyaan lagi, ya sudah, berarti kelas kita bubarkan. Oke, yang pertama untuk getaran paksa sendiri. Saya ingin kalian membayangkan misalkan getaran itu kan banyak ya. Misalkan terjadi di mesin cuci, sepeda motor, ataupun rotating machine yang lainnya. Nah, fenomena-fenomena mesin cuci, sepeda motor, dan juga apa namanya, misalkan apalagi gitu yang bergetar, misal rotating machine seperti pompa, gitu, misalkan. Pompa atau kompresor, itu pasti ada getaran gitu ya. Apapun fisiknya, misalkan mesin cuci seperti kubus seperti ini gitu ya. Dia akan bergetar si silinder di ini ketika ada massa unbalance yang memicunya di sini, ataupun sepeda motor yang apa namanya, dia suspensinya apa namanya, joknya ini akan bergetar akibat ketidakrataan jalan, ataupun pompa dan kompresor itu akibat ketidakseimbangan rotor gitu ya. Nah, kita sebagai insinyur itu apa ya namanya, dituntut untuk menyelesaikan masalah secara sederhana dengan melakukan pendekatan konseptual. Jadi misalkan motor melintasi suatu jalan gitu ya. Nah, getaran itu kan sebenarnya kalau yang dirasakan motor itu banyak ya. Dia bisa ke atas bawah, kiri kanan, ataupun sedikitnya ada 3 lah kalau 2 dimensi, yaitu terus kiri kanan, lalu rotasi sana sini gitu. Misalkan dia apa namanya, katakanlah misalkan seperti ini. Misalkan motor ini dia bergerak yawing gitu ya. Yawing itu artinya dia berputar, nah, berotasi seperti itu gitu ya. Nah, mode-mode getar itu nanti kalian akan pelajari di getaran derajat lebih dari satu kebebasan. Cuman di sini yang kita pelajari adalah derajat satu kebebasan. Nah, kenapa sangat penting gitu untuk memahami apa namanya, getaran satu derajat kebebasan? Karena nanti kalian ketika kalian di lapangan menemukan satu kasus vibrasi, sangat jarang sekali orang meninjau getaran dalam derajat kebebasan yang macam-macam. Misalkan motor gitu ya. Motor ini berjalan melalui jalanan kasar, dia bisa getarannya naik turun, kiri kanan, atau berputar gitu ya. Tapi orang tuh pasti akan menganalisisnya secara terpisah, yang pertama. Lalu yang kedua, resonansi yang terjadi pada sistem, misalkan kalau kalian perhatikan di katakanlah suspensi gitu ya. Suspensi motor itu kalau di roda itu kan hanya kayak gini kan. Hanya apa namanya? Hanya mengkompensasi dia gerakannya naik turun.
nggak ada suspensi motor ke samping ataupun berputar gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena getaran yang dominan itu terjadi di naik turunnya. Jadi kita sebagai apa namanya insinyur, seorang insinyur itu harus bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih simpel. Nah, maka dari itu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang simpel dengan cara yang simpel? Yaitu kita memodelkan getaran 1 derajat kebebasan. Atau misalkan sederhananya gini deh, kalian iseng di jalan gitu ya, di jalan atau jalan misalkan di jembatan lah atau di jalan manapun yang ada handle-nya pegangan atau di tangga ada handle pegangannya gitu ya. Misalkan kalian ingin mengetahui getaran yang terjadi ketika kalian pentung itu tiang besinya. Tung aja seperti itu. Maka kalian nggak akan tertarik dengan semua getaran yang terjadi itu pasti. Kalian hanya tertarik pada getaran yang kalian buat pada arah yang kalian eksitasikan. Misalkan kalian pentung ke arah samping, berarti ya otomatis dominannya getarannya akan ke arah samping. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya kita sebut derajat kebebasan gitu ya. Derajat kebebasan getaran itu dalam benda nyata itu sangat banyak dan kita karena keterbatasan itu hanya bisa mempelajari bukan bisa mempelajari kita bisa memisahkan kasus tersebut menjadi beberapa derajat kebebasan lalu kita tinjau masing-masing kasus derajat kebebasan. Maka dari itu simpelnya misalkan motor gitu ya. Motor itu kalian bisa modelkan seperti ini. Bisa dimodelkan jadi dua seperti ini gitu ya. Kalau dimodelkan jadi dua gini kan berarti nanti ada ini ada X1, ini ada X2 gitu ya. Dan ini X1 dan X2 itu dia bisa memungkinkan kalian mengobservasi Yawi atau bisa juga misalkan dari joknya itu ada lagi di sini sistemnya. Ini kalian bisa modelkan seperti ini gitu ya. Ini joknya, ini dari penumpangnya bisa saja. Nah, maka dari itu kalau penerapannya memang nanti untuk analisis dinamik getaran ini kalian perlu bantuan software. Cuman konsep dari 1 derajat kebebasannya itu harus paham. Makanya saya sangat sering sekali di getaran paksa itu menggambar seperti ini. Nah, EMCK. Karena ini adalah fundamental modul yang harus kalian kuasai dulu. Gitu. Oke, itu konsep getaran paksa. Lalu tidak bosan juga saya ingatkan, ini mungkin uh, ketika kalian berbicara kasus getaran paksa, berarti ada paksaan yang membuat sistem bergetar. Nah, yang pertama yang kalian harus lakukan adalah tentu dari sistem yang kalian observasi itu gambar DPB dulu. Kalau DPB sudah benar, lalu bentuk persamaan gerak. Bentuk, bukan bentuk ya, apa namanya, tentukan. Sebentar, saya lihat dulu bentar ya.
Oke, kita lanjut lagi. Jadi yang kedua adalah tentukan persamaan gerak dari sistem. Persamaan gerak ini fungsinya buat apa sih? Fungsinya adalah itu untuk mencari massa ekivalen, C ekivalen, dan juga K ekivalen dari sistem. Karena nanti untuk rumus-rumus getaran paksa yang diberikan, itu MCK yang dirumus, itu adalah yang harus kalian masukkan adalah massa ekivalen, C ekivalen, dan K ekivalen. Begitu juga di diagram. Yang ketiga adalah identifikasi input. Identifikasi inputnya ini kalau dalam kurikulum kita untuk getaran mekanik dasar itu ada 3 jenis, yaitu gaya harmoni, apa namanya, gaya harmoni. Satu lagi adalah massa unbalance. Yang ketiga adalah ketidakrataan jalan. Nah, ini 3. Lalu yang keempat adalah solve problemnya. Solve problem dengan menggunakan, bisa menggunakan rumus, yaitu kalian apa namanya, dengan memperhatikan magnitude dan juga fasa. Yang kedua, caranya bisa meninjau grafik. Nah, ini adalah step-step dalam mengerjakan getaran paksa. Saya akan tunjukkan contoh soal ujiannya seperti apa gitu yang akan apa namanya akan diberikan kira-kira gitu ya. Ini saya mengambil contoh soal apa namanya UTS di ITB. Misalkan nah, jadi misalkan kalian diberikan soal seperti ini, maka kalian akan diberikan persamaan, maaf, kayaknya ini kurang mewakili. Nah, yang ini. Kalian akan diberikan 2 soal ujian, let's say katakan seperti itu. Nanti di bawahnya kalian akan diberikan rumus seperti ini. Nah, rumus ini itu tidak dikasih tahu peruntukannya untuk apa. Maka dari itu, walaupun memang apa namanya tidak dihafalkan itu rumus yang diberikan di getaran paksa, yang 3 case itu, kalian harus tahu bentuknya minimal. Nah, dari saya di sini ada sekitar atau seperti ini. Jadi dalam, kalau ini kan dulu masih offline ya, kalau sekarang online mungkin saya belum tahu nanti apakah open all atau rumusnya langsung diberikan seperti ini. Kalau offline dulu, jadi di lembar apa namanya lembar soalnya itu di bawahnya langsung dikasih rumus seperti ini. Dan ini kalian tidak bisa memilih, tidak dikasih tahu kalian harus pakai yang rumus yang mana. Kalian harus memilih sendiri. Jadi kalau salah pilih rumus, game over. Bukan game over sih. Nilainya kurang setengah. Karena saya itu sama Pak Bambang, sama Pak Waraan juga mungkin, itu akan menilai dari DBB. Jadi kenapa saya katakan step ini tuh penting secara berurutan, karena apa? Karena kalau step 1 salah, ke bawahnya salah. Walaupun misalkan mungkin saya kemarin ngoreksi, ketika kalian menulis ada yang benar, tetap saya kasih nilai. Walaupun memang di atasnya sudah salah. Jadi DBB ini sangat penting ya. Seperti itu. Oke. Nah, contohnya misalkan saya apa namanya? Saya bakal, kalau begitu saya di sini secara ringkas. Itu mungkin kalian biar ngeh juga tipikal-tipikal soalnya itu seperti apa. Terutama yang di sini yang kesulitan menurut saya adalah mengidentifikasi ini inputnya seperti ini,
eh, apakah ini termasuk gaya harmoni, mass unbalance, atau ketidakjalan rata. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan di sini, ini adalah Y. Jadi kalau kalian lihat di situ gaya yang gaya pengganggunya itu menempel di batang di sini. Maka ini kita bisa selesaikan dengan kasus gaya harmonik. Jadi di sini di input yang menyebabkan dia bergetar itu adalah gaya harmoni. Lalu ini juga sama gaya harmoni karena dia bentuknya simpangan. Lalu ini sudah jelas, ini kalau dari gambarnya itu massa unbalance. Ini juga helikopter, ada kata-kata massa unbalance, berarti ini inputnya adalah massa unbalance di rotor. Kalau ini sudah jelas gaya harmonik karena F-nya mengenai massa. Kalau ini adalah yang transmisibilitas yang kemarin. Karena di sini, oh maaf, ini dia bukan getaran paksa ya. Dia getaran teredam saja. Tidak ada gaya luar soalnya. Nah, terus ini sudah pasti ini gaya harmonik. Ini massa unbalance. Kalian bisa lihat di sini. Ini mana Oh, ini dia bukan ini ya. Bukan getaran paksa juga. Ini dia getaran natural, masih getaran natural namun getaran natural yang tak teredam. Oke. Kira-kira misal contohnya kayak gitu. Oke, kalau dari saya mungkin cukup dari sekian. Karena sesi tutorial ini sesi diskusi, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Halo, cek cek. Mangga? Ya Pak. Hadir. Ya, mangga kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tentang apapun ya, misalkan kalian kurang paham di mana gitu, saya jelasin ulang nggak apa-apa. Atau ada contoh soal bisa japri ke saya dulu lewat WA, nanti saya tampilin di sini soalnya saya bahas. Oh, untuk soal yang tadi boleh diisi Pak, yang DBB yang gaya harmonis itu Pak, saya kurang paham itu Pak. Oke. Yang ini? Iya Pak. Oke. Yang ini ya? Oke. Jadi gini ya, kalau untuk DBB itu kan kita bisa nah gini, untuk gambar DBB kita harus menggambar dengan jelas. Yang pertama itu koordinat sistem yang mau kita gunakan itu apa? Di sini kah? Atau ini kan ini Y ya, dan ini theta. Kita tentukan dulu yang mau mana. Kalau saya sih lebih enak theta gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gambarkan posisi sistem yang tidak setimbang. Jadi kalau saya gambar ulang di sini, itu katakanlah si sistemnya lagi kayak gini nih. Ini posisi setimbangnya gitu ya. Ini posisi tak setimbangnya.
Posisi tas timbangnya berarti kayak gini ya. Ini kan dia hanya bisa bergerak satu dimensi ya. Ini peta, ini yang naik turun Y. Oh maaf. Batang tanpa massa. Kalau gitu kita gambarkan batang. Saya di sini katakanlah ini punya titik A, ini punya titik B gitu ya. Ini Y sama dengan Y sin omega T. Nah, saya gambar gaya-gayanya pakai tinta merah ya. Untuk DBB yang pertama, ingat aja MCK. Di sistem ini kita lihat ada M, ada K, tapi C-nya nggak ada ya. Dampingnya nggak ada. Itu yang pertama yang harus diketahui. Terus yang kedua, M. Lagi-lagi harus saya ingatkan, ketika ada M, ini memang dia ada gaya gravitasi gitu ya, mg gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan di getaran, itu kalian jangan pernah, ini di UTS juga masih banyak, jangan pernah menggambarkan mg ya. Karena mg itu sudah termasuk di statiknya. Jadi misalkan waktu itu kan pas pertama dulu itu saya udah bahas ketika misalkan nah, katakanlah sistem sederhana kayak gini lah. Nah, misalkan apa namanya? Ini ada M, ini ada M gitu ya. Posisi 1, posisi 2. Posisi 1 adalah bayangkan ini adalah sebuah katakanlah sebuah timbangan gitu ya, yang di bawahnya ada per gitu. Terus lalu kalian taruh massa. Posisi 1 ini adalah posisi dia sebelum pegasnya itu tertekan. Nah, setelah ditaruh, baru posisi 2-nya dia M-nya menekan. Nah, getaran itu kan di sini simpangannya X. X sama dengan 0 itu adalah titik kesetimbangan dari posisi 2. Posisi 2 itu apa? Posisi 2 itu adalah posisi kesetimbangan akibat gaya beratnya. Jadi gaya beratnya itu sudah menekan pegas duluan. Jadi ketika kalian menggambarkan DBB di sini, ini tuh sudah pasti di posisi 2. Karena kita hanya peduli pada sifat dinamiknya aja, statiknya bodo amat. Jadi jangan pernah, saya tekankan sekali lagi, jangan pernah kalian gambar MG. Oke, satu. Yang kedua, ini karena dia apa namanya diketahui panjangnya di sini adalah B. Nah ini saya ubah aja nama titiknya di B. Ini A. Ini jaraknya B kecil. Ini jaraknya kecil. Nah, ketika tetanya ke sana, berarti seolah-olah ini dia lagi bergerak ke sana. Ya kan? Bergerak ke sana. Sehingga D'Alembertnya adalah ke kiri. Nah, ini D'Alembertnya adalah ke kiri sehingga sebesar M dikali X double dot. Nah, itu X double dotnya adalah sama dengan M dikalikan theta double dot dikalikan B. Karena B itu panjangnya, panjang tegak lurusnya, theta itu adalah sudutnya. Nah, ini lagi yang saya masih temukan di UTS kemarin. Kalau misalkan massanya itu adalah bentuknya seperti ini atau bola, itu kalian
Jangan pernah gambar kayak gini. J theta double dot. Ini salah. Kenapa salah? Karena di situ M-nya itu adalah massa partikel. Kalau seperti apa Pak yang harus saya gambarkan J theta double dot ketika ini karena titik pusatnya di sini, ketika seperti ini. Ketika si ininya adalah bentuknya suatu batang atau benda tegar. Bedakan benda tegar dan benda titik. Di mana benda tegar itu sifatnya punya inersia. Kalau benda titik, ini dia punya inersia putar, namun tidak akan ditinjau. Jadi ini cukup M theta dot kali B. Lalu yang kedua ada gaya apa saja Pak? Gaya di sini. Di A. A itu adalah gaya akibat pegas. Pegas berarti dia kalau misalkan bayangkan ini ke kanan lagi berputar, berarti A ini akan bergerak ke atas sehingga pegas tertekan. Pegas tertekan berarti titik A ini kedorong ke bawah. Dia akan menerima gaya ke bawah. Nah, sebesar apa? Nah, ingat A-nya ke atas, tapi ada Y juga di sini. Nah, pegas ini tertekan seperti apa? Sekarang kita bayangkan pegas. Misalkan saya fixkan ini. Gitu ya. Lalu ini adalah poin A. Poin A ini dia bergerak sejauh, katakanlah dia jadi tertekan kayak gini. Ini sejauh X1 gitu. Maka simpangannya itu adalah sama dengan X1. Nah, tapi kalau misalkan ini, dalam kasus ini, kalian lihat tumpuannya ini, titik yang satunya, itu dia tidak fix ya. Tapi dia bergerak juga, bisa ke bawah, bisa ke atas. Sehingga ini bisa berturun ke atas, turun ke bawah. Sehingga kalau dia naik turun sebesar X2 lah katakan gitu. Maka deltanya adalah mutlak X1 dikurangi X2. Bisa minus, bisa positif. Karena di sini kita, nah ini juga pegas, bisa tertekan, bisa tertarik. Nah kalian mau ambil asumsi yang mana? Saya terangkan di sini. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, gitu ya katakan. Di sini ada dua kasus. Di mana ini titik C, A, ini C, ini A. Oke. Saya ini namakan YC aja lah, karena sama ya. Di sini saya namakan YA. YA itu pergerakan titik naik turun A, YC itu naik turunnya C. Apa yang terjadi kalau YA kurang dari YC? Apa yang terjadi kalau YA lebih dari YC? Nah ini kalau YA kurang dari YC, pegas ini tertarik atau tertekan? Tertarik, Pak. Yakin? Iya, yakin, Pak. Enggak dong. Sekarang gini. Ini pegas, gitu ya. Saya kasih ini, saya dorong sana 2 cm. Yang ini saya dorong 5 cm gitu ya. Titik ini nih. Titik ini 2 cm, titik ini 5 cm. Pegas ini tertarik, tertekan. Tertarik. Tertarik, Tarik, Pak. Pak. Tertarik kan? Ya. Tertarik. Sekarang ini saya kasih gambaran. Ini YA, ini YC. Ini YA, ini YC. Nah, sekarang kalau YA kurang dari YC, gimana? Pegasnya tertarik atau tertekan? Tertarik. Kan, Pak. Tekan tarik. Udah satu suara nih. Tertekan. Tertarik. Tertarik.
YC kurang dari YA, berarti YC lebih besar dari YA. Artinya di sini tertarik ya. Kayak gitu ya. Oke. Kalau ini YA lebih dari YC, dia pegasnya tertarik atau tertekan? Tertekan. Tertekan ya. Tertekan. Sekarang saya tanya, kalau misalkan pegas tertarik, gaya di A ini ke atas atau ke bawah? Ke atas, Pak. Ke atas. Nah, cara bayanginnya gini ya. Apa-apa, kita pelan-pelan aja dulu. Cara bayanginnya kayak gini. Nah, misalkan ini dia terhubung ke suatu titik gitu. Suatu titik, ini suatu titik gitu ya. Titik ini bisa massa atau bisa apapun gitu ya. Kalau dia tertarik, itu kan artinya pegasnya meregang ya. Betul nggak? Kalau pegasnya meregang, berarti titik-titik yang selain dipegas, atau gini deh, saya jelasinnya. Sistem itu kan terdiri dari dua ya, yaitu ada massa dengan batang yang seperti ini, dan juga pegas yang seperti ini. Nah, ini titik A, ini juga titik A, ini titik C gitu ya. Yang ini yang nggak peduli lah, karena dia ditumpu di sini gitu ya. Nah, tadi kita udah dapat 1 dBb di sini itu adalah ini koordinat geraknya, ini ke sana. Itu sebesar M theta double dot dikalikan B. Kalau pegas tertarik, berarti dia kan memanjang ya. Kalau memanjang, berarti karena di sini titik A dan titik A, dia berlaku aksi reaksi. Sehingga kalau misalkan posisinya tertarik, dia gayanya akan ke atas. Nah, tadi kalau pegasnya tertarik, itu YA-nya lebih dari YC atau kurang dari YC. Nah, YA-nya, maaf, kalau tertarik, YC-nya lebih dari YA. Nah, supaya dia positif nilai gayanya, maka di sini kita gambar dBb-nya itu ada gaya ke atas sebesar K kali YC minus YA. Karena YC-nya lebih besar dari YA. Sedangkan kalau sebaliknya, untuk kasus pegas tertekan, ini M theta dot B, ini kita pisah aja. Kalau ada pegas, pisah aja, nggak apa-apa. Kalau dia tertekan, berarti pegasnya memendek, kayak gitu ya. C, ini A. Kalau memendek, dia berarti karena ini A, aksi reaksi, maka gayanya ke bawah. Karena kalau pegasnya tertekan, YA-nya lebih dari YC, maka K dikali YA minus YC. Kayak gitu ya. Nah, YC-nya itu adalah sama dengan Y pengganggunya. Ini kalau kalian lihat dari gambar. Ini kan titik C. Titik C juga lah sama. Karena naik turunnya sama. Karena di sini batang kaku. Ini adalah YC sama dengan Y sin omega T. YC-nya itu adalah Y sin omega T. Kalau YA-nya itu kalian bisa lihat dari geometrinya. Itu karena di sini
dia theta. Berarti di sini juga theta. Nah, di sini itu panjangnya A kecil. Berarti A kecil dikalikan theta. Kira-kira kayak gitu DBB-nya. Ada M dan ada K. Ini asumsi tertarik pegasnya. Ini asumsi pegas tertekan. Nah, lalu kasus-kasus kayak gini muncul di kayak gimana aja, Pak? Kasus kayak gini, saya bakal kasih lihat ke kalian ininya, bakal muncul kayak gimana. Nah, kasus kayak tadi bakal muncul juga di sini. Maaf. Kasus kayak gini, ini munculnya di mana aja, Pak? Di mana kita harus lihat dia tertarik sama tertekan. Halo? Halo? Yang lain kayaknya, Pak. Kenapa? Yang sinyalnya kurang bagus, Oh barangkali, iya. Pak. Oh iya. Oke. Nah, kasus kayak gini munculnya di mana aja, Pak? Gitu. Kasus kayak gini itu adalah muncul di mana yang pertama eksitasinya itu berbentuk simpangan kayak gini. Lalu di mana simpangan ini itu berada di dua titik, entah itu C atau entah itu K. Nah, ini juga sama kasusnya. Kalian harus tahu damping ini tertarik atau tertekan. Ini ada dua kemungkinan. Terus di kasus mana lagi? Ini nggak perlu. Karena apa? Karena ujung salah satu damping atau pegasnya itu fix. Terus ini juga nggak perlu. Ini juga nggak perlu kalian tinjau kayak gitu. Ini juga nggak perlu. Jadi kalau misalkan misalkan sistem tersebut punya pegas atau damping yang salah satu ujungnya itu fix, maka kalian nggak perlu ninjau kayak gitu. Itu tertekan atau tertarik. Dan satu hal lagi, ketika kalian nemuin kasus kayak gini di mana pegas atau damping sistem salah satunya itu ada yang dua-duanya bebas, free kayak gini, itu kalian nggak perlu gambarin DBB untuk dua kasus ya. Dua kasus, ini kasus tertekan atau tertarik gitu ya. Kalian cukup state satu asumsi, lalu kalian gambarkan DBB-nya secara konsisten di sini. Ini kan kalau dia tertarik berarti gaya pegasnya ke atas, kalau dia tertekan gaya pegasnya ke bawah. Maka dari itu, kalian cukup pakai satu DBB ini, lalu lanjutkan ke step berikutnya. Kayak gitu. Oke, kira-kira kayaknya buat pembahasan DBB yang soal ini kayak gitu dari saya. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Oh, berarti itu buat yang kasus tertekan sama terbalik, itu sama YA-nya sama gitu, Pak? Atau agak ada perbedaan? Enggak, sama. Sama. Nilai YC sama YA-nya sama. Cuma yang beda adalah arah gaya pegasnya. Dia satu ke atas, satu ke bawah. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Enggak, sok. Saya nunggu pertanyaan dari kalian. Di sini kalau di ITB itu per anaknya ada persenannya sehingga kalian bisa milih prioritas poin mana dulu yang mau dikerjain dan kira-kira bakal panjang atau enggak. Jadi misalkan ini nih, soal ini adalah nilai totalnya itu 30% berarti ya. 30% itu ada 15%, 5%, dan 10%. Ini kalau kalian perhatiin di sini,
Ini soal yang diujikan nih. Derive the differential equation of motion, atau kalian bisa sebut ini tentukan persamaan geraknya lalu steady state solution. Nah, coba kalau kalian perhatikan di persentasenya itu yang paling besar itu di poin A ya, 15%. Itu apa padahal kalian cuma cukup gambarin DBB-nya aja. Kalau untuk B dan C itu kalian effort harus ngitung. Tapi persentasenya malah lebih besar yang gambar DBB aja. Kenapa? Karena kalian di getaran ini itu outputnya bukan kalian bisa ngitung, tapi kalian paham fisiknya tuh kayak gimana getaran tuh. Jadi DBB ini sangat penting, sekali lagi saya ingatkan. Karena DBB ini adalah porsi yang terbesar yang pasti saya pertimbangkan. Kalau kalian minimal ada DBB-nya dulu lah, minimal ada bendanya, kalian gambar gaya-gaya yang bekerja di situ apa. Salah nggak apa-apa, yang penting kalian tahu itu salah, saya akan nilai cukup besar di situ. Jadi jangan sampai kalian lihat soal langsung ke rumus, tapi lihat gambar dulu DBB-nya. Karena kalau langsung rumus, itu saya bisa curiga yang pertama kalian nyontek dari referensi mana, bisa dari teman atau dari buku. Lalu yang kedua, kalian nggak paham ini rumus dari mana asalnya. Padahal semua rumus itu asalnya dari DBB. Kayak gitu kira-kira. Oke, silakan. Ada yang ingin tanyakan lagi? Pak, boleh bahas lagi DBB nggak Pak? Tapi yang ada dampingnya. Boleh, mangga. Mau soal yang mana? Di slide berapa deh? Yang itu boleh Pak. Yang ini? Iya Pak. Oke. Nah, kalau sistem ini DBB-nya itu cukup mudah. Karena tadi saya udah bahas tertekan tertarik, ini kan kita lihat C-nya di sini duanya ujungnya bebas ya. Katakanlah saya punya titik tambahan di sini, ini PQ, ini L lah, titik L. Gitu ya. Saya ambil asumsi dia tertekan. Oke. Kalau asumsi tertekan, ini dampingnya. Ini ada dua titik. Titik ini yang di damping, titik ini yang di bersentuhan di massa. Ini L, ini L. Ini Q. Kalau tertekan dia memendek. Berarti kalau memendek, ini dia akan menolak ke sana. Nah, kalau tertekan dia, karena ini horizontal ya, ada XL, ada XQ. Nah, kira-kira XL-nya lebih besar atau lebih kecil dari XQ kalau tertekan? Halo? Lebih besar, Pak. Lebih besar, Pak. Oke, sip ya, lebih besar ya. Maka dari itu, gayanya adalah, di situ C1 ya. Gayanya itu besarnya adalah C1 kali XL minus XQ. Supaya dia positif. Nah, tapi karena damping, tambahin dot. Kalau tadi kan pegas K kali X, kalau C itu gayanya CX dot. Maka dari itu DBB-nya adalah ini masanya, dia lagi gerak ke kanan gitu ya. Maka ini ada menolak ini, ada gaya tolak dari C1 sebesar ini. Lalu kalau misalkan massa ini bergerak ke kanan, otomatis C2 dan K2 tertarik ya. Karena di sini salah satunya fix, sudah jelas. Kalau tertarik dia gayanya, ingat kayak tadi aja kalau susah bayanginnya. Kalau tertarik dia berarti di sini memanjang. Kalau begitu ini titik yang dipegas, ini titik yang di massa, dia akan ke kiri. Maka ini dia gayanya ke kiri. Sebesar C2 dikalikan X dot
Kalau sebesar K2 dikalikan X. Hati-hati di sini X-nya itu adalah sama dengan XL. Nah, udah. Sama satu lagi, maaf, ada massa ya. Massanya lagi bergerak ke kanan dalam set. Itu sebesar MXL double dot. Kayak gitu deh BB-nya kira-kira. Oke. Enggak, ada yang ingin tanya lagi? Mau bahas lagi DBB? Atau gimana? Pas ininya, Pak, persamaan geraknya Pak, Gimana? persamaan geraknya Pak. Yang mana? Yang ini atau kasus bandul yang ini? Yang bandul Pak. Yang bandul ya. Oke. Persamaan geraknya itu saya bahas pakai warna biru ya. Saya bahas di sini aja ya. Sip. Nah, ini karena ada dua kasus, saya mau buktiin ke kalian kalau ada kasus kayak gini, itu kenapa cukup satu aja? Karena mau asumsi dia tertarik atau mau asumsi dia tertekan, itu hasilnya pasti bakal sama aja. Oke. Yang pertama, kalau asumsi pegas tertarik. Nah, tentunya kalian udah tahu kalau ada lengan-lengan kayak gini, ini yang dipakai sigma moment ya. Kalau misalkan kayak nggak ada lengannya atau nggak ada dimensinya, itu pakai sigma F aja. Nah, ini titik tumpuannya kita namain B. Ini titik B. Sigma MB itu harus sama dengan 0. Tentukan arah positifnya mana. Kalau saya senangnya counterclockwise. Lihat di titik B, gaya ini menghasilkan rotasi searah positif atau negatif. Kalau saya positifnya ke sini nih. Putarnya gini. Set. Positif, Pak. Positif ya. M theta dot kali B. Ingat, dikali lengannya lagi. Lengannya adalah panjangnya ini ya. B kecil. B kecil. K ini ke atas gayanya. Oke. K ini ke atas, dia positif negatif? Negatif, Pak. Oke, sip. Nah, ini kalau misalkan disederhanakan, M theta dot B kuadrat minus KYC ditambah KYA sama dengan 0. KYC-nya yang minus, ini kita pisahin. Atau enggak biar bentuknya familiar gini deh. M B kuadrat theta double dot ditambah KYA-nya kita masukin, itu A kali theta, KA theta sama dengan KYC. KYC itu K kali Y sinus omega. Nah, hati-hati juga. Ciri persamaan di getaran paksa, karena kita pilih koordinatnya itu theta, kalian harus memisahkan, pasti di getaran paksa itu bisa terpisahkan antara suku yang ada pengali tetanya dan yang tidak. Dimana kalau yang tidak, itu adalah kita namakan suku pengganggu atau suku input yang menghasilkan getaran. Nah, dalam hal ini adalah KY sin omega T itu adalah satu-satunya komponen yang nggak punya suku pengganggu. Nah, ini juga sama. Saya plus
Ini juga berarti M theta dotnya positif ya. M theta dot B kali B. Maaf. Ini saya lupa lengannya. Lengannya itu A ya. Ini A, ini A. Berarti ini A kuadrat, ini A. Oke. Minus K. Oh, karena K-nya ini YA min YC, tapi ke bawah. Maka dia tambah ya kalau ke bawah. K YA min YC sama dengan 0. Ini kali A. M B kuadrat theta double dot ditambah KYA minus KYC sama dengan 0. Ini kali A, ini kali A. Saya lupa. Habis itu, ya udah. MB kuadrat theta double dot ditambah KA kali YA-nya itu A theta, berarti ini A kuadrat kali theta sama dengan KYC kali A. Berarti KA, YC-nya itu adalah Y sin omega T. Tuh. Dia atas bawah pasti akan menghasilkan persamaan gerak yang sama. Oke. Untuk itu Pak tadi yang DA-nya itu jadi theta Pak atau gimana Pak? Gimana? Itu yang KYA-nya kan ke bawahnya jadi berubah jadi KA theta, itu teh dari mana Pak? Oh, dari ini ke sini gitu. Iya, jadi ada theta-nya gitu Pak. Oh, ini. Kan ini nih, Mas. Nih. Itu kan di situ KYA dikalikan A. A-nya saya ketinggalan ini. Kali A. YA-nya itu kan sama dengan A theta. Kayak gini kan. Maka ini jadi K A kuadrat theta. Oke. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Nah, kalau di tadi yang konsep awal, itu persamaan geraknya tujuannya kan untuk cari MEQ, CEQ, dan ya MEQ, KEQ, dan CEQ. Nah, selalu ini sama aja. Dimana, kita ambil template persamaan getaran umum itu adalah kayak gini. M X double dot ini MEQ ditambah C X dot ini CEQ tambah K EQ kali X itu sama dengan F0 sin omega T. Ini adalah amplitude pengganggu. Gitu ya. Nah, identifikasi aja dari template ini. Kalau gitu, dan ini nggak harus X ya, hati-hati. Ini tergantung koordinat sistem kita pilih. Bisa theta, bisa Y, bisa apapun lah. Nah, MEQ-nya berarti kalau gitu, kita bisa identifikasi di sini. MEQ sama dengan MB kuadrat. CEQ itu karena tidak ada X dotnya, berarti dia 0. KEQ itu sama dengan K kali A kuadrat. F0-nya itu adalah sama dengan K kali A kali Y besar. Nah, ini yang harus diidentifikasi. Oke. Habis itu, step konseptualnya adalah, nah ini, identifikasi input. Nah, tadi saya udah bilang, kalau yang namanya simpangan di-apply ke sistem, itu pasti gaya harmonik. Atau enggak gaya kena massa, itu gaya harmonik. Kalau massa unbalance, pasti ada kata-kata massa unbalance di soalnya, ataupun kalian nemu kayak gini nih. Nah, ini ada massa, ini ada titik nih.
nonjol sendiri. Ini pasti kasus masa unbalance. Kalau ini gaya harmonik. Ini gaya harmonik, walaupun dia di sini momen. Ini masa unbalance karena di sini ada masa titik kecil. Nah, terus kalau apa lintasan tarata kayak gimana, Pak? Wow, udah jelas tuh mah. Kita kasih amplitudo, kita kasih panjang gelombang, pasti itu lintasan tarata. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Gimana Mas? Tadi yang nanya apa persamaan gerak? Jelas? Jelas, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Yuk. Sok, ada yang ingin tanyakan lagi yang lain? Atau yang udah bertanya juga mangga kalau ada yang tanyakan lagi. Saya sambil makan ya. Mangga aja kalem. Iya, Pak. Nanti rekamannya saya posting di YouTube saya, terus sama slide-nya ini saya kasih buat yang coret-coret. Oh iya, kalau mau nanya nggak harus soal ya. Maksudnya nggak harus, Pak, ini bahas di sini. Nanya soal konsep, pokoknya soal getaran, soal kuliah, soal penilaian, soal apapun, silahkan tanyakan di sini. Mumpung ada saya. Buat jadi berapa persen, Pak? 40 ya, Pak? Kalau nggak salah. 40, Mas? Pak. Terus juga apa namanya? Punten saya kalau misalkan di kelas itu apa namanya? Mungkin beberapa mahasiswa juga ada yang ngingetin kayak memang lebih ke teoritis gitu di teranginnya, bukan ke praktikalnya. Karena ada beberapa mahasiswa yang nanya, Pak, ini aplikasinya gimana gitu, kok rumus-rumus aja sama penurunan konsep aja gitu. Ya karena memang untuk getaran mekanik dasar ini yang dikejar konsep. Untuk penerapan kayaknya harusnya ada getaran part 2. Soalnya pengalaman saya di TB pun sama, itu ada getaran mekanik, dan getaran mekanik lanjutnya itu adalah sifatnya pilihan, karena saya paham bahwa yang mengikuti matkul getaran karena ini matkul wajib, nggak semuanya tertarik ke getaran. Jadi nggak fair ketika saya kasih soal susah-susah gitu. Maka dari itu saya batasin ke konsep dasar sama penerapannya mungkin masih ini ya, masih dasar juga kayak kemarin contoh-contoh soalnya itu hanya sepeda motor berjalan atau masa balance. Ya, karena menurut saya nggak fair ketika ini adalah sebuah mata kuliah wajib. Kecuali kalau getaran ini mata kuliah pilihan, maka bahasannya akan saya dalemin lagi. Karena asumsinya adalah kalau ketika mengambil matkul pilihan, berarti kalian memang minat di situ. Gitu.
Entah itu buat TA ataupun kalian yang ingin tahu gitu. Silakan. Terus kalau UTS ya, kalau UAS di kedepannya juga diusahakan tipikal-tipikal soalnya nggak terlalu jauh dari PR yang sudah diberikan dan juga nggak akan lebih susah dari soal yang ini ya. Karena ini juga sebenarnya nggak terlalu susah juga ya. Mungkin bisa jadi sejenis atau tergantung dari Pak Bambang ya. Cuman kuncinya adalah ini sih, alur berpikirnya aja. Itu ada 4 step. Nah cuman kalau dari UTS kemarin sama tugas, saya lihat memang masih banyak mahasiswa yang itu miss di 2 hal pertama, yaitu DBB dan persamaan gerak. Sebenarnya misal kalian sudah bisa merumuskan 2 step pertama aja, step ketiga dan step keempat itu mudah. Mudahnya karena apa? Step ketiga itu cuma pilih rumus, step keempat itu yang main kalkulator. Kalau konsepnya itu ada di step ke-1 dan step kedua. Dan step 1 dan step 2 ini adalah konsep yang kita bahas dari udah berapa kali pertemuan kita? Udah hampir 10 minggu lah. Nah, 10 minggu itu kita bahas terus-terusan di persamaan gerak, DBB, persamaan gerak, DBB, persamaan gerak, DBB. Baik itu yang teredam maupun yang tidak teredam gitu. Karena memang konsep ini bakal bergerak digunakan terus di bab-bab selanjutnya. Apalagi nanti ketika kalian udah masuk getaran multi degree of freedom. Jadi saran saya ini soal nanti saya kasih gitu ya. Mungkin ada beberapa yang belum dibahas. Ini juga belum dibahas tuntas. Saran saya kalau nanti udah deket-deket UAS atau kalau dari sekarang mangga aja kalau mau belajar. Saran saya belajar tentuin 2 step pertama dulu. DBB persamaan gerak, DBB persamaan gerak. Pokoknya di soal ini semua yang ada gambar-gambarnya ya. Kalau ini udah langsung studi kasus. Jadi udah langsung penerapan. Yang ada gambar-gambarnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini kalian buat DBB-nya, lalu buat persamaan geraknya. Buat DBB-nya, buat persamaan geraknya. Itu dulu aja untuk minggu ini. Kalau saran saya dari saya. Karena dari 18 soal ini menurut saya cukup komprehensif. Dan ingat, untuk menentukan persamaan gerak itu nggak harus pakai metode gaya. Kalian bisa menggunakan metode energi kayak misalkan soal ini nih kayaknya lebih pas pakai metode energi karena apa? Karena dia yang saya bilang di sistem pegas massa jamak, kalau kalian udah nemuin sistem kompleks ada multi massa, multi K, dan geometrinya macam-macam, hajar aja pakai metode energi. Kalau ini kayak satu rod ada K, C, dan satu ini udah ini mah DBB aja. Ini juga DBB aja. Ini juga DBB aja. Ini DBB aja. Ya kalau misalkan udah kalian nilai, oh ini udah cukup kompleks nih, udah. DBB-nya tetap kalian gambar, tapi ingat, di situ menyelesaikan metode persamaannya boleh pakai energi, boleh pakai gaya. Gimana selera kalian? Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Pak boleh ke slide 3 mau dicatat Pak. Ya.
Ada pertanyaan lagi nggak? Halo, yang lain gimana? Saya tunggu sampai 21.15 satu ya. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, paling silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya tunggu sampai 21.15 nih. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi ya udah, paling tutorial minggu ini cukup sampai sekian. Kalau misalkan masih ada pertanyaan silahkan dilontarkan. Pak, minggu depan ketemu lagi jam 8, Pak. Ya, insya Allah. Ya, siap, Pak. Saya mau bertanya lagi, Pak. Yuk, mangga silakan. Ini mah nggak sama materi gitu, Pak. Cuma penasaran aja gitu, Pak. Ya. Kan misalkan kalau speaker itu dinyalain gede-gede, suaranya kan suka bergetar gitu, Pak, ke benda lain. Nah itu teh masuk ke getaran nggak, Pak? Itunya Speaker kalau misalkan dinyalain gede-gede, ya, atau terus suaranya gede banget gini yang suka benda di sekelilingnya tiba-tiba bergetar gitu, Pak. oh, oke. Itu yang dinamakan dengan resonansi ya, Mas. Jadi kayak gini. Kalau misalkan apa namanya? Ada suara yang masuk ke telinga kita atau kuping kita, itu suara akan diterima melalui telinga. Telinga nanti akan apa namanya? Mendengar suaranya itu kegendang gitu ya. Kalau sebenarnya fenomenanya itu sama kayak apa namanya? Kalau di SMA tuh pernah belajar, mungkin ada pipa apa sih? Pipa sama bukan pipa sama garbuta lah. Yang ujung tertutup dan terbuka teh apa sih namanya? Pokoknya prinsipnya sama kayak suling. Jadi suara itu dia kan punya frekuensinya ya masing-masing ya. Dan manusia itu rentang pendengarannya ada di, kalau kalian baca itu 20 sampai 20 kilohertz, 20 kilohertz gitu ya. 20 hertz sampai 20 kilohertz. Dimana kalau suara di bawah 20 hertz itu manusia nggak akan mendengar. Kalau
suara di atas 20 kHz, itu manusia juga nggak akan dengar. Mungkin pernah kalian dengar di istilah ada subsonik, ada supersonik, ada subsonik, supersonik sama. Bener nggak ya di situ ya istilahnya yang di ini? Coba cek lagi. Nah, Ultrasonic. ultrasonik ya, bukan supersonik ya. Ya, Nah, manusia itu cuman bisa ngedengar suara di range itu. Nah, terus kenapa pada saat suara radio dikencengin gitu ya, si gendang telinga ini bergetar gitu ya? Karena di situ terjadi yang dinamakan resonansi, di mana gendang telinga kita ini punya frekuensi pribadinya. Ibarat kata seperti grafik yang ini ya. Nah, ini. Kalau kalian perhatikan di sini, grafik ini itu sebenarnya nggak relevan sih. Ini kan sistem mekanik, ini sistem bunyi ya. Mungkin ada grafiknya sendiri gitu ya. Cuman bisa kita dekati dengan penjelasannya kayak gini. Jadi dari rentang frekuensi manusia yang tadi, itu ada suatu rentang juga yang menyebabkan kuping kita itu bergetar. Bergetar itu dalam artian dia mengalami resonansi-resonansi itu ya sama ketika kalian bayangkan kalau sistem yang ini semua digetarkan, kalau pada misalkan ini deh, ini dia batang dibolak-balikan dengan momen tertentu dengan omega eksitasi tertentu. Maka dia bergetarnya itu bergantung dari nilai omeganya dibandingkan dengan omega n. Kalau omeganya itu mendekati omega n atau omega per omeganya 1, kalian bisa lihat di sini amplitudenya itu sangat membesar. Nah, jadi tebakan saya adalah kalau misalkan gendang telinga kalian itu suaranya dibesarkan, ya berarti resonansi itu terjadi di daerah yang daerah yang apa sih ini namanya? Daerah resonansi itu. Jadi magnitudenya teramplifikasi secara besar sehingga gendang telinga kalian itu ikut bergetar secara kencang juga. Sehingga kadang-kadang kalian merasakan sakit atau gimana, ya itulah resonansi. Kira-kira kayak gitu. Coba kalau misalkan ingin tahu lagi, itu baca juga mengenai kecepatan bunyi, kecepatan suara, terus perambatan gelombang. Iya, kayaknya ke situ deh dan seterusnya. Cuman kalau saya kayaknya penjelasannya kayak gitu. Kayak ingin tanyakan lagi, mangga? Gimana Mas? Ada tanggapan nggak? Tadi yang nanya gendang telinga. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau salah, mangga aja koreksi saya ya. Oke. Oke. Hari ini saya sesuai dengan tadi ya, dengan ya kalau di kelas kan ada tugas gitu yang wajib kalian kerjakan gitu ya. Kalau ini tugas tapi memang tidak wajib gitu ya. Cuman ini kalau misalkan kalian kerjakan, saya jamin ini dapat membantu kalian di UAS. Yaitu adalah tugas, semi tugas sih sebenarnya. Dan
nggak akan saya pinta juga, tapi ini bakal bermanfaat ke kalian. Coba dari step ini, itu minimal sesuai yang dibahas tadi, itu adalah DBB dan persamaan gerak. Untuk minggu depan, soal akan saya bahas tetap yang ini. Ini nanti saya akan upload di GCR masing-masing kelas, maupun reguler sore atau reguler pagi. Coba kalian laksanakan step 1 dan step 2 dulu aja. Lalu tentukan kayak gini nih. Maaf ini kurang ya. Bukan hanya MEQ, CEQ, dan KEQ, tapi ada F0-nya juga kalau getaran paksa. Coba kalian tentukan yang pertama itu DBB, yang kedua itu persamaan gerak dari kasus-kasus yang ada di sini. Kasus-kasus yang ini aja, yang ada gambar konseptualnya. Kalau ini nggak usah. Ini misalkan, ini juga boleh. Ini, dan ini. Gitu. Itu masing-masing kasus yang udah ada gambarnya minimal. Kalian buat DBB beserta persamaan geraknya. Nanti kalau misalkan minggu depan ada yang mau nunjukin, boleh banget. Terus nanti saya koreksi kalau salah. Nanti minggu depan mungkin saya akan ajarin ke kalian gimana cara efektif buat step 3 dan step 4. Sebenarnya step 3 itu cuma identifikasi aja di otak kalian. Lihat aja nih, oh ini penggangguannya kayak gini, gaya harmonik, ini masalah balance, ini lintasan tarata gitu. Dan tadi juga udah saya sebut masing-masing kasus itu kayak gimana gitu. Ini gaya harmonik, masalah balance, rata jalan. Nah, mungkin ke minggu ke depan saya bakal ngajarin ke kalian solve problemnya seperti apa. Menggunakan rumus dan juga menggunakan grafik. Di minggu depannya lagi kita bakal bahas konseptual untuk DOF. Terus minggu depan lagi kayaknya udah UAS ya, pertengahan Juni atau akhir Juni kalau nggak salah. Jadi kita punya waktu sekitar 3 minggu lah. Nah, nanti Kamis ini dan minggu ini juga untuk kelas reguler saya akan memberikan materi baru tentang getaran multi degree of freedom. Untuk kelas reguler sore akan diisi oleh saya materinya. Untuk kelas reguler pagi yang di Cimahi itu akan diisi oleh Pak Bambang. Oke, sebelum saya tutup, ada yang ingin tanyakan? Cukup ya. Oke, terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya. Saran saya dari sekarang keep latihan, karena UAS ini presentasinya cukup besar, yaitu 40%. Dan semoga dengan adanya tutorial ini dapat membantu pemahaman kalian di kuliah getaran dan juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Menurut saya ya untuk sebulan ini walaupun ada tugas-tugas yang lain, tolong sempatkan latihan gitu ya. Karena perjuangan kalian 1 semester itu ditentukan juga oleh UAS ini. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. EN ya, meetingnya ya. Ya, Pak.